Singkong itu memang tanaman kerakyatan yang memang harus ditanam rakyat untuk dulu menjadi lumbung pangan di dalam tanah untuk menjaga pada saat mereka paceklik. Tapi kalau sekarang itu dia lebih banyak masuk untuk kebutuhan agroindustri. Kita juga mendesain industrinya itu juga sebenarnya karena untuk nilai tambah ke petani itu tidak ada yang dibuang, zero waste. Kamu saya, waduh, ini menarik ya. Semoga ini menarik karena kita berhubungan dengan food security, dengan energi ya. Karena itulah dua basic needs ya manusia di dunia. Tanpa ketahanan pangan, tanpa energi, nggak mungkin. Ingat ya, Ukraina diserang oleh ribut kemarin dengan Rusia. Apa yang terjadi? Ya, harga energi naik, harga komoditi juga naik dan menyulitkan. Tamu saya khusus. This is my brother, Helmi Hasanuddin. Nama kita ini sama ya? Sama. Ini saya kalau boleh nyebut dia pasti keberatan. Raja Singkong. Jadi dari kecil mau main singkong ya Pak? Iya Bang, makasih sebelumnya saya diundang. Saya mengenal singkongnya dari umur 10 tahun. Bang Helmi. Dari umur 10 tahun? Dari umur 10 tahun. Dikenalin Bapak? Iya, dari orang tua. Karena kebetulan orang tua saya memang berangkatnya dari petani. Petani singkong, tapi memang skalanya dulu skala lebih luas. Jadi umur 10 tahun itu saya sudah melihat singkong itu dari panennya harga Rp20 Bang. Per kilo? Per kilo. Sampai per hari ini tahun 2024 itu mencapai sampai Rp2.000. Wow, naik berapa kali? Naik 100 kali lipat? 100 kali lipat. Nah, untuk singkongnya sendiri, sebenarnya tanaman ini kan sebenarnya tanaman pangan dulu. Jadi tanaman yang dianggap memang belum strategis sama pemerintah, ya kan? Karena singkong ini dianggap belum bisa menggantikan untuk kebutuhan beras, ya kan? Dan jagung. Nah, kemudian singkong ini berkembang secara paralel, ya kan? Dikembangkan dengan swasta, perusahaan-perusahaan swasta di Lampung. Di Lampung terutama? Di Lampung. Nah, perusahaan di Lampung itu, ada sebagian besar itu mereka mengadop dengan teknologi dari Thailand. Karena singkong itu bisa hidup dan adaptif terhadap lahan-lahan kering dan lahan-lahan yang tidak subur. Hebatnya gitu ya? Iya. Jadi singkong itu memang tanaman kerakyatan yang memang harus ditanam rakyat untuk dulu menjadi lumbung pangan di dalam tanah sebenarnya. Untuk menjaga pada saat mereka paceklik. Kalau begitu beras sedang paceklik, singkong itu dijadikan untuk tambahan makanan. Saya dengar bisa bertahan lama dalam tanah ya Pak Helmi ya? Jadi singkong itu kenapa buru-buru harus dipanen ya? Panennya itu bisa kalau untuk pangan Pak, Bang, itu dari umur 6 bulan itu sampai 14 bulan. Jadi dia sangat adaptif di dalam tanah itu, di lahan kering, dan dia tidak rusak. Jadi kalau dia di dalam tanah, itu dia selain menambah bobot, dia juga bisa menambah nilai ekonomi dan untuk menjadi lumbung pangan di setiap daerah-daerah yang termiskin, ya kan? Nah itu kelebihan dari singkong. Tapi kalau sekarang, itu dia lebih banyak masuk untuk kebutuhan industri agroindustri. Di industri apa aja? Industrinya itu 50% itu untuk industri pangan, makanan minuman. 50% lagi itu untuk industri seperti kertas, glukos, dextrin, ya kan. Sudah itu hampir semua fungsi gluten itu memang paling terbaik memang di singkong dibuat menjadi tapioka. Tepung tapioka? Tepung tapioka. Nah ini yang menjadi concern kita sekarang itu. Jadi bukan lagi dia dianggap sebagai tanaman pangan, tapi dia sudah menjadi untuk tanaman industri. Nah kita masih shortage Bang, untuk kebutuhan nasional. Jadi, impor ya kan? Masih impor. Tapiokanya impor? Impor. Dari Thailand, Vietnam? Sekarang sih Thailand dan Vietnam. Tapioka ya. Dalam bentuk tepung. Karena tepung tapioka ini tepung yang paling proven. Paling bisa disimpan lebih lama kalau kemasannya baik. Bisa sampai 1-2 tahun.
Nah, jadi begitu dia disimpan, itu produk singkong ini menjadi awet. Kalau singkong kan hanya bertahan cuma 4-5 hari setelah dipanen. Setelah dipanen. Ya. Kalau dia untuk pangan, itu bisa pangan langsung. Sudah banyak yang sudah kita konsumsi. Tapi karena sekarang kita lebih konsumsi ke beras, singkong ini kan tidak menjadi untuk lahan, untuk cadangan lagi sekarang. Nggak, saya mau nanya, kalau petani gitu, ya tingkat petani di dusun-dusun, di kampung-kampung, menguntungkan tidak menanam singkong? Kalau kita hitung-hitungan cost-nya ya, misalnya pupuknya, bibitnya, lama tanamnya, begitu dijual, untung nggak sebenarnya? Secara ekonomi. Singkong itu pertama tidak pernah namanya tanam singkong tidak laku. Ya oke. Pasti dibeli. Pasti dibeli? Pasti dibeli. Okay. Di pasar dibeli dengan harga kurang lebih separuh dari beras. Harga stabil? Stabil kalau di pasar tradisional. Oke. Tapi kalau dia di pasar industri itu dia volatilitasnya itu turun naiknya itu memang sering terjadi. Oke. Karena singkong itu setelah menjadi tapioka kita belum bisa menentukan harga. Tapioka itu masih ditentukan mekanisasi pasar. Oke. Tapi kalau singkongnya sendiri bisa ditentukan? Bisa. Harganya? Ditentukan. Di tingkat domestik sama nasional kita bisa menentukan. Nah, kalau ditanya sekarang untung, saya karena sudah 40 tahun mengenal singkong, itu biasanya lebih rendah resiko budidaya singkong dibandingkan jagung dan beras. Dan tingkat keuntungan itu memang tidak terlalu besar, tapi tidak juga terlalu kecil. Dan bisa juga sekarang itu petani itu rugi, ya kan, kalau pabriknya itu tidak memberi jaminan harga. Nah, kalau sekarang kan itu masalah mekanisme pasar. Mekanisme pasar. Oke. Nah, sekarang kalau mau dihitung dengan kondisi kelangkaan beras, kelangkaan terigu, tanam singkong itu pasti menguntungkan. Kalau untung kenapa nggak banyak ditanam ya? Buktinya kita shortage. Malah kadang-kadang kayaknya singkong itu satu tanaman yang hina gitu, atau dihindar-hindar kan gitu kesan orang kan, kampung gitu ya. Walaupun kita di kafe-kafe sekarang singkong goreng top tuh. Iya. Ngapa itu, Lur? Itu yang memang paradigma. Sebenarnya singkong itu begini. Singkong itu kalau kita lihat di Lampung misalnya, itu sebenarnya sudah ketahanan pangan dan ketahanan kantong sebenarnya. Jadi dia menanam singkong, dia bisa membeli beras. Kurang lebih begitu. Jadi kalau dibilang singkong itu tanaman kelas kampung, memang betul. Dan harus memang rakyat yang banyak menanam untuk cadangan, supaya waktu paceklik mereka juga tidak terlalu banyak ketergantungan dengan beras. Itu strateginya, ya kan. Nah, tapi kalau dia sudah di dalam kawasan industri seperti Lampung, itu masih 50% kurang. Kita masih butuh 10 juta ton, Bang, per tahun. Per tahun. Sekarang produksi Indonesia berapa? Produksi Indonesia kalau untuk tepung tapioka itu sekarang menurun terus, kurang lebih dari 1,2 juta ton sampai sekarang cuma hanya 800.000 ton. Padahal kebutuhan 10 juta. Kebutuhan nasional itu kalau sedang pasar sedang tinggi ya, lagi high season, itu kurang lebih sampai 2,5 juta ton. Setahun. Untuk kebutuhan kertas, industri kertas, glukos, dextrin, iya kan. Semua itu hampir semua itu menggunakan gluten dari tapioka karena harga tapioka itu lebih murah. Dan memang tepung ini memang dia tidak akan harganya di atas tepung jagung dan tepung terigu. Kalau saya assume kekurangan pasokan itu karena memang yang nanam sedikit ya, Lur ya? Jumlah lahannya sedikit yang ditanamin singkong. Iya, jadi yang nanam singkong ini lahan pertama berkurang karena ada tumpang tindih di regulasi. Karena kita kan juga harus swasembada jagung. Karena dia sama-sama menggunakan lahan kering, ya kan, tidak bisa di lahan basah. Akhirnya petani itu pasti lebih memilih tanam jagung. Kenapa? Panen lebih cepat? Panen lebih cepat, harga lebih tinggi. Subsidi. Harga dapat subsidi. Oh, dapat subsidi. Pupuknya. Pupuk untuk jagung dapat subsidi. Singkong tidak? Singkong 2 tahun ini dengan Permentan 22 nggak dapat subsidi karena anggarannya dikurangin kan. Kurang lebih. Jadi kenapa dia menjadi shortage? Pertama memang karena lahannya harus bergantian dengan jagung. Bergantian. Kurang lebih. Nah, jadi lumbung-lumbung singkong itu akhirnya terdegradasi.
mereka ada sebagian yang mengganti jagung. Nah, nanti sisanya baru mereka tanam singkong. Singkong. Iya. Padahal kebutuhan singkong kita banyak sekali ya. Kebutuhan singkong kita itu kurang lebih masih kurang kalau untuk nasional 500.000 hektar. 500.000 hektar. Ya, untuk memenuhi kebutuhan 3 juta ton dan ekspor tapioka. Selama ini Lampung yang Lampung paling banyak. Lampung paling besar. Daerah lain apa? NTT bukannya sama, kering? NTT itu karena infrastruktur industrinya yang belum jalan. Jadi kan untuk skala untuk pangan bisa. Jadi kan singkong ini kan adaptif betul Bang dengan kekeringan. Jadi dia hanya menggunakan penggunaan air untuk memproduksi menjadi tepung itu hanya sepertiga dari beras, 30%. Separuh dari jagung. Jadi sudah pasti dengan 2 kali hujan dalam waktu 1 bulan, itu singkong itu dijamin hidup. Sudah cukup dia? Sudah cukup. Jadi memang adaptif. Contohnya di Afrika. Afrika itu kan mereka menanggulangi kelaparan kan dengan singkong. Makanya nomor 1 kan pasti dari negara Afrika. Tapi mereka langsung dijadikan tepung mokaf dan dicampur mie. Iya kan. Kalau kita belum, karena mie kita masih dari terigu. Sekarang sudah mulai penggunaan dicampur. Oke, jadi ini sebenarnya bagi penduduk-penduduk di kampung-kampung yang punya lahan nganggur, pekarangan depan, belakang, tanamin singkong cukup bagus ya Pak Helmi? Bagus. Kalau di Lampung itu sebenarnya ya itu ketahanan pangannya memang ada dari singkong. Karena sekarang ini mereka itu kalau petani, kalau kita dengar jual kisahnya sebenarnya nggak sedih-sedih juga terus. Karena mereka setiap lahan, karena sekarang kan lahannya juga tidak bertambah. Mereka sudah tanam jagung, mendapat subsidi. Kemudian juga sisa waktu hujan sudah berkurang, itu mereka tanam singkong. Tanam singkong. Tapi karena industrinya sudah berkembang, sampai sekitar 60 pabrik besar. Di Lampung? Di Lampung. Kan paling besar di Lampung. Kedua di Jawa Tengah. Tapi industrinya kecil. Industri kecil. Ketiga Jawa Timur, keempat di Sumatera Utara. Nah itu penghasil untuk singkong di Indonesia. Kalau di daerah pulau lain belum, Kalimantan, Sulawesi. Nah akhirnya kalau kita bicara di Lampung, itu mereka masih shortage bahan baku. Jadi utilisasi pabriknya itu hanya sekitar 60% dari kapasitas terpasang. Sayang ya. Artinya dibutuhkan banyak singkong. Mestinya kan ini peluang untuk para petani ya, atau peluang untuk penduduk lah. Karena kan nggak harus spesifik. Nanam singkong kan gampang-gampang aja saya lihat. Gampang, paling mudah. Nggak perlu treatment macam-macam juga kan? Enggak. Cuman dicolokin gitu aja ada tumbuh kan? Iya, sebenarnya begini. Singkong itu sebenarnya pertama adaptif terhadap hama tanaman. Kekeringan. Jadi paling cocok memang untuk di kondisi perubahan iklim. Betul kan? Jadi dengan perubahan iklim ini, singkong ini praktis lebih toleran dan resikonya lebih rendah dibandingkan jagung, kurang lebih. Nah untuk industrinya pun kita sudah lumayan sekarang. Kita sudah head to head dengan Vietnam, dengan Thailand. Jadi kalau diambil 50% untuk pangan, sebenarnya ini momentumnya bagus. Iya kan? Karena harganya pun sekarang ini sudah nggak mungkin turun. Jadi sudah memenuhi kelayakan untuk profit untuk di petani. Dan jarang singkong ini rugi orang tanam. Yang membuat rugi ini cuma karena harga yang sering jatuh. Nah, kalau sekarang ini harga karena sudah nggak jatuh dan permintaan lebih banyak, sudah pasti singkong ini lebih worth it untuk ditanam. Karena di Indonesia kan tidak semua lahannya kan ada yang dialih bisa untuk jagung dan padi. Nah, paling simpel jadi. Dia punya tanaman singkong ini. Tapi dia mempunyai nilai ekonomis karena apa? Recycling dari ekonomi dari industri tapioka dan kebutuhan singkong untuk pertaniannya itu besar, Bang. Karena mereka ini dari kebutuhan alat untuk mekanisasi, kebutuhan pupuk, tenaga kerja, itu hampir setiap bulan mereka menghasilkan peningkatan ekonomi dan membutuhkan tenaga kerja. Setuju saya. Itu yang paling penting. Jadi di setiap lumbung singkong itu sebenarnya banyak yang mereka itu berhasil. Ya kan, walaupun mereka menanam singkong. Itu pertama. Kedua itu harganya itu pun saya rasa sih kalau untuk kebutuhan industri sekarang itu nggak mungkin jatuh karena permintaan kan lebih besar. Lebih besar daripada supply. Daripada supply. Dan singkong itu hampir zero waste ya, Lur ya?
Karena batangnya Persis. bisa dipakai, daunnya bisa dipakai ya. Betul ya? Betul. Kalau singkong itu sebenarnya kalau kita sekarang teknologinya sekarang kan sudah hampir masuk ke teknologi 4.0. Ya kan kita juga mendesain industrinya itu juga sebenarnya karena untuk nilai tambah ke petani itu tidak ada yang dibuang, zero waste. Dan pertama itu memang pemanfaatan dari umbi. Umbi ya, oke. Umbi pasti. Udah jelas. Sudah jelas. Kedua batang. Batang jadi apa? Batang untuk biochar sekarang. Sama untuk benih baru. Biochar itu untuk itu ya, yang bahan untuk media untuk pupuk. Media untuk pupuk. Untuk Oke. pupuk. Jadi arang aktif. Arang aktif. Arang aktif. Nah ini untuk nilai tambah Karbon petani. aktif ya. Oke. Ya, karbon aktif. Kedua daun. Daun ini sekarang sudah dibeli. Karena waktu musim kemarau itu kan hampir semua hijau-hijauan kan sudah nggak ada. Jadi untuk pakan ternak, untuk feedlot kan mereka membutuhkan hijau-hijauan. Sudah dibeli sekarang. Makan orang restoran Padang banyak butuh tuh ya. Restoran Padang lebih banyak lagi, lebih mahal lagi ya. Oke. Ya, kan? Terus. Nah ketiga ini dari kulit. Kulitnya ini kalau di pabrik itu Kulit singkong itu? Kulit singkong. Dijadiin apa lagi? Dijadiin pupuk, untuk pupuk. Oke. Dan untuk yang memang kalau dia dibersihkan itu untuk campuran untuk makanan sapi juga. Jadi tidak ada yang dibuang. Tidak ulang. Jadi kalau kita ada satu keluarga nanam gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari sayur tinggal metik ya. Betul, kan? yang daun muda. Daun muda ya. Apa-apa yang muda tuh enak ya Lore? Enak. Daun muda apalagi. Komplain. Kalau daun tua agak pahit. Agak tapi jangan dibuang. Iya. Ngomong apa kita ini? Ya kan kalau kurang beras nggak ada tinggal cabut ya makan singkong. Ada kalau yang di pekarangan-pekarangan itu, yang petani-petani yang gurem, yang 1 hektar, mereka tidak nanam untuk singkong industri, yang kadar patinya tinggi. Kan singkong dibagi dua, singkong manis, singkong pahit lah istilahnya. Singkong manis ini untuk pangan, yang kita sering makan, seperti ubi rebus. Daunnya ini pun juga manis. Nah ini mereka biasanya sudah dibeli sama ada pengepul yang membeli untuk rumah makan Padang. Kurang lebih begitu. Jadi kalau ikut kearifan lokal, sebenarnya untuk pangan ini sebenarnya kayak di Sumatera Barat itu mereka membelikan untuk keripik sanjai kan. Keripik sanjai, iya. Daunnya untuk enak bener itu ya. Daunnya untuk ini sayur-sayuran karena protein kan tinggi. Protein daun singkong ini kalau nggak salah paling tinggi. Karena kalau kita lagi asam urat kan nggak boleh makan daun singkong. Termasuk paling tinggi. Untuk hijau-hijauan. Panen setelah berapa tanam ya? Panen itu kalau petani sekarang itu rata-rata karena dia mengejar musim tanam untuk jagung, mereka sekarang udah panen 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau yang paling bagus 9 sampai 10 bulan. 9 sampai 10 bulan. 9-10 bulan. Jadi sebenarnya untuk pemanfaatan lahan itu sebenarnya bisa 1 kali jagung, 1 kali singkong. Setahun. Karena jagung kan relatif lebih pendek. Saya kemarin nanam jagung di kebun saya 2 bulan udah panen. Bagus. Oh jadi, gitu ya? Iya. Sudah itu kalau tanaman selah itu sudah sekarang itu kalau memang dia ada bantuan untuk benih kedelai bisa. Di antara singkong. Di antara singkong. Jadi sebenarnya kalau kita kreatif sih. Kreatif ya. Kalau kita kreatif dan mau kerja. Mau kerja. Jangan penyungkan. Itu keunggulan singkong. Nah, sekarang kalau kita bicara sekarang keunggulan singkong menjadi industri sampai ke bioenergi. Itu tahun 2010 ini saya cerita sedikit ya Bang. Itu kan kita kan masih shorted energi. Ya. Untuk PLN. Bahan bakar. Iya kan. Bahan bakar belum terlalu mahal waktu kemarin. Jadi kita membangun industri tapioka itu, kita selalu dihadapkan dengan kekurangan energi listrik dari PLN tahun 2010. Nah, jadi akhirnya apa? Kita harus adopt dari teknologi dari Thailand. Nah, Thailand itu dia tidak mempunyai oil and gas. Ya gini ya, Thailand itu tidak punya tambang. Tidak punya tambang. Tidak punya batu bara. Iya. Vietnam juga begitu. Persis. Tetapi mereka energinya tidak ada masalah. Itu yang saya pikir Pak Prabowo betul ya. Dia bilang dia akan menghabiskan impor. Dia akan membangun energi dari singkong. Dari pangan. Dari pangan. Jadi ini menarik. Indonesia punya lahan luar biasa. Tinggal teknologi dan satu program yang benar-benar bisa kita ikutin dengan baik ya Bang Helmi ya. Kalau teknologi di Thailand itu dia sudah berkembang 20 tahun yang lalu. Sekarang itu kalau kita survei ke Thailand itu hampir semua pergudangan industri tapioka, industri tebunya, mereka atapnya sudah mulai menggunakan solar cell.
mereka sudah tidak menggunakan lagi listrik dari fosil karena mereka tidak ada. Nah, jadi setiap industri itu harus dia mengkontribusi untuk sisa energinya yang tidak dipakai industri itu mereka jual ke masyarakat. Dan mereka surplus ya? Surplus. Karena memang harus dipaksakan tanaman pangan itu di sana harus menyumbang untuk energi. Jadi energi itu mereka menganggap bukan lagi komoditas. Jadi sebagai infrastruktur untuk motor pendorong ekonomi. Karena mereka ada kekurangan. Nah, kalau kita kan hanya membaur. Target dari Pak Prabowo kan sebenarnya kan hanya E10. E10 itu optimis sebenarnya bisa dicapai. E10 itu apa? Campur cuma 10%. Etanol ya? 10%. 10%. Sampai bisa 20%. Jadi itu optimis. Makanya saya lihat pemikiran visi misi Pak Prabowo itu sebenarnya tidak usah dilakukan lagi. Ya, asal beliau benar-benar konsisten menjalankan apa yang dia janjikan, saya pikir Indonesia ke depan akan hebat ya, Bung Helmy ya. Hebat, karena apa? Thailand dan Vietnam itu lahan pertaniannya hanya 40% dari kita. Tapi dia lebih efektif. Lebih efektif. Karena menggunakan teknologi. Teknologinya itu karena kreatif dan mereka itu menghitung sudah ada keuntungan, profit. Itu yang paling penting. Ya, kalau begitu profit, semua orang kepengen menjadi petani. Persis. Dan bisa sustain. Ada sustainable yang terjadi. Jadi akhirnya menimbulkan nilai pertambahan ekonomi. Nah, kita itu sebenarnya Indonesia itu hampir semua melebihi Thailand. Tidak ada yang lain. Saya lihat tidak ada yang lain. Kita adopt di sana. Kalau kita ke Thailand, sama-sama aja. Sama persis. Mereka itu, Thailand itu, pertama hanya mempunyai lahan 40% Indonesia. Tapi mereka bisa mengekspor 4 juta ton tapioka ke Cina. Cina itu kebutuhannya 5 juta ton. Gila ya. Tapioka. Nah, tapioka itu kadang orang lihatnya sekarang apa sih tepung tapioka? Iya kan? Tepung tapioka itu sebenarnya industri smelter, bahan baku. Tapioka itu bahan baku. 50% dia harus high grade karena untuk pangan. Jadi harus bersih. Nah, 50% ini dia harus mendukung untuk bahan baku untuk hilirisasi industri lagi. Makanan, minuman, kertas, tekstil, bioenergi, ya kan? Jadi tidak ada yang terbuang. Di Cina itu sudah mulai. Tapi Cina itu dia membiayai di Kamboja, di Vietnam, ya kan? Thailand, Laos sekarang untuk gaplek, untuk menjadikan etanol. Indo-Cina lah itu ya. Iya. Mungkin secara jarak juga. Logistik mereka lebih menang. 50% mereka lebih unggul dari kita. Unggul ya, karena kedekatan jarak dengan Cina. Kedekatan jarak. Dan kedua, mereka lebih unggul kalau Thailand. Pertama, keberpihakan pemerintahnya luar biasa. Ya kan. Singkong itu di bawah beras, nomor 3, nomor 2, nomor 3 kalau nggak salah. Di bawah beras, tebu, singkong, karet. Itu diproteksi luar biasa. Untuk berkolaborasi dengan energi, bioenergi, untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi sekali lagi ya, bayangkan sekarang Vietnam itu di atas kita pertumbuhan ekonominya. Nomor 1 sekarang. Nomor 1. Ya, Indonesia nomor 3. Kita tinggi 5, tapi di atas kita ada Vietnam, ada Filipina. Yeah. Mungkin Filipina tidak perlu kita hitung lah ya. Yeah. Tapi jangan lupa loh, Thailand itu juga luar biasa. Kita belajar, mereka nggak punya tambang batu bara, mereka nggak punya tambang minyak gitu. Bagaimana orang tuh kadang-kadang nggak punya kan menjadi kreatif ya. Betul. Pak Helmy sering ngirimin saya tadi ada bagaimana petani Thailand berapa hektar, orangnya cuma 1 tuh. Dia pakai traktor mekanisasi. Ya, mekanisasi atau masinasi. Misalnya nyiram apa pupuk nggak perlu juga tenaga orang, pakai drone ya, bisa dikontrol, akan sangat luar biasa tuh. Ya, jadi ke sana mungkin kita nanti akan berkembang. Ya. Harus sebenarnya. Jadi sudah keniscayaan kalau saya bilang. Ya, karena kasihan kita, negara agraris. Tapi petani-petaninya banyak yang miskin. Banyak yang meninggalkan sektor pertanian. Ya, sehingga apa? Kita dan ngimpor ya sekarang. Hampir semuanya kita ngimpor. Gitu. Menurut saya orang yang udah 40 tahun kali di bidang ini ya. 40 tahun. 40 tahun. Dari umur 10 tahun saya melihat, tapi intensifnya 25 tahun. Di Lampung sekarang nguasain jaringannya berapa ratus ribu hektar? 100.000 Pak, kelompok jaringan petani. 100.000 hektar? 100.000. Jadi
di Lampung itu kan dulu totalnya 300.000 hektar untuk lahan singkong. Sekarang memang agak turun sampai 200.000 ya kurang lebih. Kenapa tergeser dengan tebu? Tergeser tebu, tergeser dengan jagung, ya kan. Dengan sawit juga kah? Dengan sawit nggak terlalu kalau di Lampung. Jadi kelompok petani inilah yang sekarang ini memang dibina. Jadi supaya mereka itu terus menanam kan. Nah, sudah itu kemudian di pabrik juga kan. Saya di pabrik itu kan lama juga, 15 tahun. Jadi 15 tahun di pabrik itu sudah cukup. Ya. Karena dulu saya pikir kalau saya cuma bermain di hulu, kapan saya bisa mengangkat petani singkong. Akhirnya di pabrik itulah saya tahun 2012 itu, ya. Saya bilang kenapa sih pabrik-pabrik di Lampung nggak mau membeli harga lebih dari 1.000, padahal uang ada. Ternyata? Iya, jadi selalu harus membeli murah. Jadi akhirnya waktu 2000, kasihan petani dong ya? Kasihan. 2012, ayah saya kan petani. 2012, akhirnya saya bilang, kenapa nggak pernah kita beli di atas 1.000? Beli aja. Memang kondisi tepung lagi bagus kok. Akhirnya dibeli, akhirnya menaik. Di sana itulah akhirnya mulai terjadi persaingan. Profitas kita mulai naik, iya kan. Dan hampir waktu itu saya membina petani itu dengan profitas yang menyamai Thailand. Dan tingkat rendemen, kan kalau tapioka itu kan dari starch kan, aci kan yang diambil. Iya kan, pemurnian starch kan menjadi tepung. Nah, itu rendemen dihitungnya. Rendemen, iya, kadar pati. Nah, kadar pati itu sudah kita buat harus menyamai Thailand. Bilang. Supaya apa? Kita itu tidak impor. Karena ada perbedaan profitas dan rendemen. Thailand itu bisa sampai 28, 26 lah rata-rata nasional. Rendemen. Produktivitas mereka bisa 28. Kita hanya rendemennya hanya 22. Profitas kita itu 25, 26 ton. Secara average nasional ya. Jadi kita kalah hampir 5-6%. Dan kemudian biaya tanam di sana disubsidi kan. Semua insentif dari pemerintah. Apa yang disubsidi? Pupuk? Pupuk, alat-alat pertanian ya kan. BBM-nya, solar untuk mekanisasi. Jadi mereka timbul lah industri-industri yang membackup untuk industri. Ini menarik ya. Menarik di sana. Dikasih kredit traktor ya, BBM-nya disubsidi ya. Persis. Jadi setiap kita mau membeli alat, memodifikasi alat itu sudah ada pembiayaan. Bunga rendah. Bunga rendah. Ini menarik nih. Begini Bang Helmi, kalau soal pangan apapun ya, ini pendapat pribadi saya. Padi, jagung, singkong, kedelai yang disubsidi ya. Jangan rintih dah. Ya kan? Kalau sudah dirintih, habis sudah. Ya kan? Makanya dulu efisiensi itu yang paling penting. Efisiensi yang paling penting. Iya kan? Kedua itu dia harus berdasarkan kompetensi daerah. Kalau daerah ini tidak cocok untuk padi, kenapa kita harus kembangkan padi? Tapi kalau memang cocok untuk padi, habis-habisan. Irigasinya itu harus harus dirawat. Terus setiap apapun namanya politik, tahun politik, tapi pembangunan di bidang pangan itu tidak bisa ditinggalkan. Itu yang sudah harus kita fokuskan. Nah, kalau lahannya sekarang tidak cocok, seperti saya ambil contoh Kalimantan. Kalimantan itu tidak akan cocok. Karena apa? Karena pH rendah. Betul kan? Untuk singkong. Kalau kita kembangkan di sana skala besar, kalau gagal kan tidak akan berlanjut. Betul kan? Jadi akhirnya itu dibutuhkan sebenarnya pemimpin daerah yang mengerti dengan potensi daerah mereka. Jadi jangan dipaksakan. Kebijakan pusat misalnya mau swasembada jagung, lahannya tidak cocok, betul kan? Industrinya, agroindustrinya tidak ada, dipaksakan. Akhirnya setiap kali panen akhirnya jatuh. Provinsi mana yang cocok, Bang Helmi? Kalau selain Lampung? Lampung selain Lampung, Sulawesi sama NTT. NTT kan? NTT cocok. Sulawesi mana? Sulawesi hampir semua. Cuma karena Sulawesi kan tanahnya kan tidak terlalu rata, betul kan? Iya, kontur ya. Banyak gunung ya. Iya, banyak gunung. Tapi yang paling cocok itu memang Lampung sampai ke Sumatera Selatan sampai ke perbatasan Jambi. Itu yang mesti dijadikan lumbung untuk pangan dari singkong sampai ke energi bioetanol. Itu kurang lebih. Jadi kita hanya membutuhkan 500.000 kalau mengikuti dari target dari presiden terpilih. Itu kita sudah bisa E10. Ya kita berbanyak lah ya. Apalagi komitmen beliau yang dalam kampanye mengatakan kita akan mengurangi ketergantungan kita pada impor BBM
Apalagi BBM kita sekarang ya, lifting kita makin kurang nih. Makin kurang, jadi makin banyak kita harus ngimpor bahan baku minyak, ini apa, crude. Dan apalagi perang Iran, Israel membuat harga energi pasti naik. Jadi menurut saya semoga ini menjadi lecutan ya Bang Helmy ya, supaya kita mulai mencari sumber-sumber energi baru, tidak lagi fosil energi. Betul. 5 tahun ini yang memang harus di-push supaya karena dia untuk jadi fondasi awal kan sekarang ini. Karena kalau memang dia tidak dimulai dari sekarang, yang paling kita takutkan itu kalau saya kan di praktisi ya, saya lebih paham itu perubahan iklim. Perubahan iklim itu jangan main-main. Dan soal pangan itu nggak bisa main-main. Tahun lalu kita ngalamin ya. Iya. La Ninanya, El Nino kemarin terjadi. Sekarang La Nina. Betul kan? La Nina itu dingin yang berlebihan ya. Iya. La Nina yang panas. Jadi El Nino yang panas. El Nino panas, ya kan. La Nina dia curah hujan lebih besar. Nah, ini sebenarnya tidak cocok. Makanya mulai banjir di mana-mana. Iya, mulai banjir. Untuk semua tanaman pangan itu tidak bisa. Pasti kita shortage. Jadi memang dibutuhkan teknologi dan effort. Iya kan. Di setiap daerah kalau saya lihat sebenarnya lahan-lahan yang mereka bisa mapping itu banyak, Bang. Banyak. Cuma mereka masih bingung. Itu. Pemerintah daerah tuh kadang bingung kadang. Iya kan? Untuk 5 tahun ini apa yang harus mereka fokuskan? Sudah itu kalau sudah 5 tahun ke depan apalagi berubah? Ya kita Pak Prabowo dengan komitmennya pernah kan beliau ini kan diamanai untuk food security. Betul. Terus komitmen beliau untuk kemandirian energi. Menteri Pertanian semoga bertahan nih beliau. Juga luar biasa. Kemarin ketemu saya di Palembang mengatakan, "Bang, aku menjadikan Sumsel yang penuh rawa-rawa itu, kampung saya Ogan Ilir kan rawa semua itu. Dia akan mencetak 200.000 lahan dari rawa. Akan jadikan lumbung pangan kedua. Jadi sebenarnya kalau kita begini, tadi juga ada usulan menarik juga Bang Helmy. Gimana kalau setiap kampung itu membuat lahan pertanian, misalnya hidroponik gitu, 1 hektar aja. Kan sekarang ada BUMDes. Betul. Bayangkan kita punya 76.000 desa ya. Satu desa punya lahan bersama gitu. Pakai hidroponik. Ya jadi untuk sayur, untuk apa gitu menurut saya waduh, tinggal masalah orkestrasi nih. Siapa yang menjadi dirigen mulai dari pimpinan tertinggi sampai ke tingkat desa. Ya, political will-nya juga harus. Ya, political will. Kalau ketok dari atas dan dikawal dengan benar gitu. Apalagi beliau kan jenderal gitu, pasti punya hubungan yang baik dengan para tentara, bisa bantu sampai ke desa-desa. Saya pikir bukan mimpi yang bukan omon-omon doang tuh sebenarnya. Kalau optimis itu sebenarnya harus dibangun, ya kan. Kalau tidak optimis, ya kan, kita selalu mengeluh. Istilahnya kita menjual kisah sedih terus, itu kita tidak akan swasembada, tidak akan mandiri. Mari kita naikkan juga nasib petani ya. Kalau petani itu tidak identik dengan miskin, ya tidak identik dengan profesi yang tidak membanggakan, ya. Amerika tuh yang kaya-kaya. Petani. Saya baru pulang dari Inggris tuh petaninya kaya-kaya ya. Punya 20 hektar. Kaya-kaya. Dia tinggalnya di kota. Ya, dia pakai ranch aja tuh cuma gitu. Sapi dilepas, biri-biri dilepas. Makanan nggak perlu dibayar karena makan rumput situ aja. Nggak ada yang ngawal pula. Gila. Betapa murahnya kosnya ya. Iya, kalau dia lahannya luas, ya kan, sudah mulai efisien di mekanisasi dan memang dibantu sama pemerintah, ada keberpihakan, pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Masalahnya dia tidak berjalan sendiri. Jadi petani ini sebenarnya harus tangguh. Petani kita itu harus lebih tangguh sebenarnya. Tapi memang tidak bisa. Tapi yang jelas ya, pengalaman saya kan juga pernah punya kebun berapa kali. Kalau saya bilang sama murid-murid saya, kalau Anda mau berkebun ke pertanian, pastikan dulu off-takernya. Ya, pastikan dulu tiap kali kita panen ada yang beli. Ya, kemarin kita udah punya kisah tragis porang ya. Orang disuruh tanam porang, tapi off-takernya tidak jelas. Hilirisasinya juga terlambat. Ya, jadi Bang Helmy menurut saya sih hilirisasi juga menjadi hal yang sangat penting. Oh iya, penting Bang. Supaya kita tidak hanya menjual bahan baku, komoditas. Jadi itu yang diperlu ke dia konektivitasnya itu sampai ke hilirisasi itu memang harus dibangun, memang pusat dan daerah. Jadi jangan membuat satu kawasan ya kan, tapi off-takernya belum jelas. Belum jelas. Hanya membuat proposal harga bagus, ya kan.
Jadi dia harus aktualitas di lapangan. Kalau saya terbiasa begini, kita datanya memang harus pas. Ya kan, jangan lebih, jangan kurang, dan kita harus paham. Kita menghitung berapa kebutuhan untuk off taker, ya kan. Itulah namanya itu kawasan. Baru ditarik mundur ya. Baru ditarik mundur, baru kita menghitung. Jadi kalau dia terjadi oversupply, ya kan, kita bisa tahu range harganya supaya mereka ini tidak kapok dan rugi. Itu cara membangun satu ekosistem. Tapi kalau kita cuma tanam, ya kan, begitu dibeli harga jatuh, kan semua rugi. Kasihan. Dan satu lagi Bang Helmi, jangan pernah menggunakan istilah panen raya. Wah, pejabat-pejabat senang banget hadir panen raya. Apa yang terjadi? Begitu tiap kali ada istilah panen raya, harga pasti turun. Orang kebayang supply berlimpah kan? Kan kita ini kan off taker, kita kan rata-rata kan masih di swasta. Ya kan, sekarang paradigma swasta itu juga harus berubah, Bang. Berubah ya. Betul kan. Jadi mereka harus mikirin juga harus mikirin keberlanjutan. Kalau swasta itu kan kadang berpikir begini, panen raya kita beli rendah aja. Kalau bisa murah, kenapa kita harus beli mahal? Nah itu yang tidak boleh terjadi. Apalagi yang perishable gitu ya. Kalau nggak dibeli, busuk pasti dia terpaksa. Singkong itu termasuk perishable. Jadi begitu dia butuh uang, ya kan, dekat Lebaran mereka akan panen raya. Kebutuhan untuk anak sekolah mereka akan ini karena sudah tidak ada tabungan. Ya kan, sekarang beras mahal, ya kan, mereka kan tidak harus mengkonsumsi, bukannya mereka produsen lagi, mereka jadi konsumen kan. Nah jadi akhirnya mereka menjual singkong itu untuk beli beras, dan untuk kebutuhan anak sekolah kan tinggi sekarang kebutuhan itu. Nah begitu mereka panen, ya dibilang panen raya. Dan terjadi serempak. Seharusnya itu off taker memikirkan, betul kan? Supaya mereka itu tidak jatuh harganya sebenarnya itu. Karena begitu dia sudah rugi, mereka kan tidak akan tanam lagi. Anda rugi sendiri ya? Anda rugi. Utilisasi pabriknya pun rugi. Mestinya saling menguntungkan lah ya. Itu yang harus memang sekarang dibangun. Jadi pola komunikasi antara produsen, konsumen dan hilirisasi itu terjadi. Data pun juga memang sekarang nggak bisa jadi main-main, ya kan. Itu kalau di Thailand, Bang, itu mereka komunikasi mereka bangun itu bagus sekali dengan pemerintah, dengan raja, semua terlibat lah. Semua terlibat. Swasta gitu. Asosiasi, stakeholdersnya, bank, pembiayaan. Jadi saya dulu pengen bangun, kenapa sih mesti terlalu birokratis kita membangun, betul kan? Padahal kita itu namanya orang di lapangan, kenapa sih mesti resmi-resmi, betul kan? Iya betul. Jadi dibangun aja supaya bisa paham, komunikasinya tidak terlalu panjang. Kayak kita misalnya di Lampung begini, ini kita hitung bulan Agustus, September, Oktober itu pasti panen raya. Thailand pun panen raya misalnya. Nah kita sudah harus menghitung. Cuma karena memang ya dia tidak sekompak asosiasi di sawit, ya kan, tebu kan, karena asosiasinya kan sekarang kan masih berjalan sendiri anggota-anggotanya. Nah sebenarnya sebelum asosiasi ini kompak, harapan saya itu mereka membentuk forum komunikasi. Jadi kalau memang sekarang Pemdanya bisa menjembatanin, setiap 6 bulan mereka berkumpul atau maksimal itu 3 bulan dah. Bentuk koperasi juga menarik lah ya mestinya. Menarik. Jadi mereka memberdayakan koperasi. Betul. Gabungan kelompok tani melebur ke koperasi, ya kan. Nah, jadi bantuan-bantuan pemerintah itu bisa lebih efektif. Itu saya rasa kuncinya. Nah, waktu mereka panen, mereka tidak dibayangi dengan kata panen raya dan harganya jatuh. Saya bilang panen raya, harga pasti turun tuh. Bang Helmi, perlukah pemerintah turun tangan dalam rangka misalnya menentukan harga beli minimum untuk singkong? Kalau harga minimum harus pemerintah kan? Harus. Sekarang ini kita sekarang udah ada, tapi baru bentuk dari Perbup sama Pergub. Belum seperti beras, ada HET. Sekarang ini masih harganya Rp900, potongan 15%. Dipotong lagi 15%? 15% itu refaksi. Refaksi itu kan sebenarnya kadar pengotor. Kadar pengotor itu ya wajar, karena biasanya kan ada 5%. Ya. Ini 15%? 15% kandungan. Dengan harga segitu, udah untung nggak? Petani untung. Kalau Rp900, potongannya untung. Tapi tipis. Dengan kenaikan BBM dan pupuk, hampir dibilang rugi. Jadi sekarang kita minta
harganya 1.200 minimal untuk menjadi buffer, harga buffer ya. Ya. Untuk tahanan barriernya itu supaya mereka itu tidak takut menanam. Tapi sekarang tinggi harga. Sampai pernah terjadi kemarin waktu El Nino itu 2.300. Itu sekali cabut itu berapa kilo sih? Kalau di Lampung itu kecil, Bang, karena tanahnya kan sudah terdegradasi kan. Itu 3-4 kilo. Jadi profitasnya 30 kilo. Kalau petani gurem yang hanya panen 6 bulan itu sekitar 22 sampai 24 ton. 1 hektar. 1 hektar. Jadi kurang lebih HPP mereka itu kalau petani gurem sekitar 600 ya kan. Tapi kalau mereka menggunakan pupuk komersil itu kurang lebih Rp800 per kilo. Per kilo. Per kilo. Makanya saya kemarin minta dari pemerintah daerah dinaikkan aja. Betul kan? Biasanya setiap tahun ada kumpul. Pergub ya ini cukup? Pergub cukup, rekomendasi. Karena memang Lampung ini kan penyumbang paling besar kan. Yeah. Untuk yang 1 juta kebutuhan tapioka. Kalau nggak gitu impor. Yang impor itu ingat loh, bukannya pengusaha tapioka loh. Jadi pengusaha hilirisasi. Yang membuat harga itu. Kadang petani ini nyalain tapioka. Oh, pengusaha tapioka. Memang kebetulan ada pengusaha tapioka yang punya industri hilir. Yang dia membutuhkan. Karena kalau impor berapa Bang Elwi? Impor sekarang tapioka kurang lebih hampir 600. Sampai terima di tempat? 550 US dollar ya kurang lebih sekarang. Jadi kurang lebih kali 16.000. Kali 16.000 kurang lebih sekarang kalau import 11.000 lah. 11.000 lah. Ditambah 11.000. PPN sama PPH. Artinya kalau dilokalkan per kilonya 1.100 lah ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Betul kan? Enggak, per kilo tapioka. Sekarang 11.000 kurang lebih. Kalau import sama. Ya, kurang lebih sama. Jadi kalau dibagi rendemennya 25, kurang lebih harga singkong sekarang rata-rata neto itu petani menerima 1.400. Kurang lebih. Oke lah ya. Oke lah. Masih worth it lah. Dan mereka sekarang memang kemarin karena banyak jagung harga turun dan kena hama, itu mereka sudah tancap singkong lagi. Jadi mereka ini betul taktis betul petani di Lampung itu memang terkenal. Jadi kita nggak perlu lagi kita harus bintek, kita harus ajarin, nggak perlu. Mereka sudah tahu cuaca, mereka bisa menghitung, resiko mereka menghitung. Cara nanam benar ya. Cara menanam yang benar. Jadi begini, ada joke-nya begini. Petani gurem itu selalu rugi. Tapi kalau petaninya sukses, berhasil, itu setiap kali panen mereka ganti mobil. Iya kan? Malah kalau di dealer-dealer itu saya lihat, kok tampangnya ini kok tampang kayak petani singkong. Karena memang mereka untung. Jadi ada kontradiksi kan. Nah, tapi kalau petani gurem ini sebenarnya kalau saya sering ngomong begini, Bang, jangan jual kisah sedih terus. Karena lahan 1 hektar, setengah hektar ini kalian kan tanam juga jagung juga. Jadi kalau jagung rugi, singkong pasti untung. Karena kebutuhan kan kurang, permintaan banyak, supply kurang, pasti harga tinggi. Nah, cuma memang kalau soal ngomong subsidi, wajar singkong itu tidak disubsidi karena kita belum strategis, betul kan? Yeah. Nah, baru tahun ini kita usulkan memang minta disamakan, disubsidi, ya kan? Bisa memakai pupuk subsidi minimal untuk petani gurem. Jadi harapan petani singkong ya dia disubsidi. Masa sekarang dia tanam jagung? Iya kan, habis tanam singkong nggak disubsidi. Sudah itu tetangganya tanam jagung, dia tanam singkong, satu mendapat pupuk subsidi 1 kintal, ini nggak dapat, harus membeli komersil. Tadi apa pupuk jagung bisa dipakai pupuk singkong juga ya? Bisa, nebeng itu namanya. numpang hidup namanya, iya kan? Iya kan? Minta jatah itu namanya, iya kan? Nama juga usaha. Ya? Namanya usaha. Karena dia harus tangguh, Bang. Iya kan? Iya kan? Termasuk ngakal-ngakalin. Aduh, mesti dua-dua aja lah disubsidi selesai ya. Dulu tahun 2004 sih sebenarnya semua disubsidi. Iya kan? Semua tidak ada masalah. Tapi kan karena perang Ukraina kan. N-nya kita surplus, ya kan? P-nya kita kurang, PK-nya kurang. Itu yang menjadi. Nah, sedangkan singkong ini kebutuhan K-nya besar. Untuk bahan buat pupuk itu macam-macam ya. Sekarang ada apa? Ada potas ya. Ada KCL di mana kita ngimpor itu dan sulit banget.
krisis Ukraina Rusia itu juga membuat kan supplier paling banyak dari sana tuh. Ya, dari Belarus. Belarus. Dari Rusia. Kalau dulu kan masih murah dulu itu. Subsidinya nggak terlalu besar. Sekarang kan disrupsi harganya terlalu besar. Subsidinya 2.000 hanya 2.000 nah 3.000 2.900 lah kurang lebih sampai di kios itu sampai 3.000. Komersil kan hampir 10.000. 10.000. Nah, ini yang jadi problem juga di lapangan. Iya kan. Makanya jangan ngambil untung jangan gede-gede banget lah kasihan rakyat lah. Jangan dilintir sama jangan jadi main-main. Jangan dikorup juga lah. Jangan dikorup lah. Kalau soal pangan itu iyalah, be efisien lah kita. Iya kan. Kita nolong petani juga lah. Nolong petani kan nolong rakyat juga yang konsumsi produk pertanian. Oke Bang Helmi, keren banget. Jadi semoga kita mendapatkan perspektif ya bahwa singkong yang selama ini diremehkan, dianggap tanaman kampung gitu, ternyata luar biasa manfaatnya ya. Kita perlu untuk tapioka, kita perlu untuk industri pangan, kita perlu untuk industri yang lebih hilir lagi tuh ya. Ternyata kertas, bisa jadi energi. Glukosnya ya kemana-mana. Jadi dan mestinya menguntungkan. Ya jadi kalau Anda punya lahan-lahan kosong, tanamlah singkong. Ngerawatnya nggak repot, nanamnya gampang ya kan. Dan pasti untung. Kalau sekarang harga lagi turun, tahan aja kita. Di kampung juga daunnya bisa Anda pakai untuk sayuran. Ya batangnya pun laku. Dan singkongnya kalau Anda butuh untuk makan, silakan cabut. Saya sekarang kalau kafe-kafe makannya pisang goreng, singkong goreng. Waduh, enak bener ternyata. Mungkin jenisnya lain kali ya. Itu singkong manis istilahnya. Singkong manis ini dia lebih gembur juga. Lebih gembur, iya kan. Nah, jadi kalau di Thailand itu sama di Cina ya, itu semua mereka pusat jajanan. Itu mereka sudah diversifikasi. Iya kan. Jadi menunya makanan itu mereka memberikan kepada konsumen kebebasan. Nah, tinggal cara pengolahan. Betul kan? Nah, kalau cara pengolahan itu kan kreativitas. Betul kan? Dari setiap kafe, hotel. Nah, itu mereka sebenarnya dari kentang ya. Hampir sama dengan singkong karakteristik. Kalau mereka bisa olah secara benar dan kreatif, menarik, ya kan mahal. Ya, jadi untuk UKM-UKM kuliner ya, kita kan banyak, ada geto, ada singkong goreng, ada singkong rebus. Tinggal di-combine, ya kita naikkan konsumsi, kan artinya mengurangin juga konsumsi beras kan ya. Betul. Karena dia kan bisa menjadi pengganti. Kalau harga naik mungkin, ya kalau demand-nya banyak, pasti harganya akan naik dan akan membuat petani lebih tertarik untuk menanam. Kan begitu ya Bang Helmi ya? Benar, dia begini Bang. Kalau sekarang singkong, itu kalau dia diekspor di Taiwan, itu mereka memproduksi boba. Boba pun dari singkong? Boba dari singkong. Itu dari ini, tapioka. Iya, bubble yang bubble. Nah, itu mereka buat lebih, naiknya itu kan berapa kali lipat itu dari harga singkong. Nilai tambahnya. Dicampur Thai tea, ya kan. Nah, kemudian itu yang paling gampang itu tapioka itu menjadi makanan yang biasanya dianggap cemilan paling enak. Contohnya pempek, siomay. Ada campurannya kan? Bisa dicampur dengan tepung tapioka? Full. Oh ya? Full tapioka, bakso, full. Semua. Jadi kadang orang... Bukan ada terigunya juga tuh? Ada sagunya pempek juga? Enggak, sagu kan. Sagu itu kan tapioka. Sagu itu kan sebenarnya tapioka. Kanji. Ya. Kanji? Iya, kanji. Aci, tapioka, kanji kan. Nah, itu cireng-cireng tapioka. Cireng tapioka. Jadi konsumsi di Jawa Barat besar, kerupuk. Jadi ini mereka mengolah, mencampur dengan, kalau pempek kan ikan, siomay kan ikan. Cara pengolahannya kan tinggal saus, cuko sama saus kacang. Nah, sebenarnya kalau mereka lihat pola makan sekarang, udah ke arah sana dong. Ada ke sana. Anak-anak yang umurnya sekarang masih Gen Z, Gen X itu kan sudah pola makannya kan tidak setiap hari mereka nasi. Betul kan. Boba itu mahal loh. Boba itu mahal, coba beli, betul kan? Padahal itu dari singkong. Cuma memang mereka kreatif. Makan itu memang kenyang Bang. Boba itu. Tapi karena dia dicampur dengan kopi, menarik kekinian, ya kan? Orang jadi menarik. Anak muda tapi kalau anak muda sekarang kita kasih singkong rebus, nggak mau makan.
ini tanaman Harus orang diolah, susah ini susah. katanya. Betul kan? Kurang ajar. Karena itu cara pandang. Itu ya, itu masalah mindset. Mindset. Ya, makanya diperlukan kreativitas ya. Kreativitas. Ya. Apalagi getuk gitu, makanan kampung katanya enak bener tuh. Getuk itu kan kalau umur kita sekarang yang sekitar 40 ke atas, kita kadang mencari, kita lihat di gerobak itu kita mencari. Seneng banget ya. Getuk, combro, mistro, itu kan tanaman makanan-makanan yang sebenarnya memang kearifan lokal. Betul kan? Saya lihat hampir gampang begini. Kerupuk. Kerupuk itu kan cemilan. Tapi kalau mereka lagi kondisi sulit, Bang, di kampung, itu mereka biasanya nasinya sedikit, ya kan? Kerupuknya ditambah. Betul kan? Sama timun. Jadi mereka berpikir inilah sayurnya, lauknya. Kalau memang di kondisi lagi paceklik. Di Jawa Barat, bukan paceklik. Itu mereka kuat betul ngemilnya kerupuk. Makanya tapioka itu paling besar untuk pangan ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Iya kan, untuk makanan siomay, ya cireng, aci, ya semua itu mereka ini. Nah, cuma kadang kan kita kampanyenya kan nggak terlalu fokus, iya kan. Kenyang tidak harus beras ini sebenarnya harus dimulai, karena konsumsi beras kan sudah terlalu tinggi. Sudah itu kan glikemiknya, indeks glikemiknya, kesehatan, kadar gulanya kan juga cocok untuk pengguna yang sudah berusia lanjut, untuk yang ada kadar gula tinggi kan. Kemudian untuk daerah-daerah tertentu yang memang mereka minus produksi padinya, seperti di Papua, Indonesia Timur, itu kan alternatif luar biasa ya. Sudah itu di Jawa. Dulu kan mereka terbiasa kalau nggak makan tiwul, mereka membuat miletek. Miletek kan. Miletek itu asli dari singkong sebenarnya. Iya kan? Tiwul ya. Betul kan? Jadi itu yang mereka harus kembalikan. Karena apa? Kalau konsumsi beras mahal, kalau konsumsinya tidak ditekan, praktis harga akan naik terus. Nah ini yang harus mulai di-campaign. Karena itu juga makanan sehat. Betul kan? Jangan ada pemikiran mindset, oh ini tanaman zaman Belanda, ini zaman Jepang, orang susah. Kakek saya dulu kelaparan makan singkong. Makan singkong. Betul kan? Ini semuanya masalah mindset. Mindset. Saya pikir dengan kita campaign, promosi, menciptakan produk-produk baru, yang base-nya adalah singkong, ya insya Allah ya kita akan mendapatkan banyak kemajuan. Persis, Bang. Jadi menurut saya perkara sekarang shortage itu karena nilai ekonominya tidak tinggi. Betul. Saya percaya betul. Kalau nilai ekonomi tinggi dari bertani singkong akan makin banyak mengajak orang untuk lebih bertani singkong. Ya, betul ya, Bang? Betul, karena pertama resikonya rendah, iya kan, dia punya tingkat turnover pengembalian juga cepat, iya kan, tidak harus menunggu 5 tahun. Hampir nggak ada penyakit juga ya? Hampir tidak ada penyakit. Dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dan bisa ditanam di mana saja? Bisa di mana aja. Depan rumah, samping rumah, belakang rumah, daripada kosong-kosong ya. Kurang subur, apalagi lahan subur. Lahan marginal, lahan yang sudah tandus pun mereka bisa tanam. Bisa tumbuh. Ya, yang penting pH-nya cocok dan layak. Oke. Mari kita bertanam singkong. Ya, kita upayakan. Saya juga ada dengan teman-teman bagaimana nge-push ya. Bahwa pertama kita concern apa kebutuhan tapioka kita masih ngimpor dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kita punya lahan cukup banyak, orang sangat banyak. Jadi menurut saya kalau pemerintah kita hadir nih menentukan apa harga eceran minimal, harga beli minimal ya. Harga terendah. Harga terendah dan dibantu pupuknya, dibantu apa masalah finansialnya. Dan jangan lupa mekanisasi, kita akan menjadi negara yang akan hebat. Seperti janji Pak Prabowo, bahwa kita melepas ketergantungan kita kepada crude oil dari energi fosil ya. Jadi terima kasih Bang Helmy sudah hadir menjadi tamu saya. Kapan-kapan saya ninjau ke Lampung lah ya. Untuk melihat apa pabrik singkong dan kebun singkongnya. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmy Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.